warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi dari Program Studi Biologi Universitas Halo Oleo. Bayangkan ini dari satu sel yang ukurannya tidak terlihat oleh mata. Lahir sesosok manusia yang punya jantung, otak, dan jutaan sel yang bekerja sama setiap detik. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya berlangsung dalam rahim jauh sebelum seorang bayi menarik nafas pertamanya? Nah, hari ini kita akan menyusuri perjalanan luar biasa itu dari pertemuan satu sel sperma dan satu sel ovum sampai terbentuknya manusia yang siap dilahirkan. Nah, ada 8 tahap ribuan proses biologis yang akan menjadi satu kisah kehidupan. Perjalanan ini terbagi menjadi 8 tahap utama, yaitu ada fertilisasi, zigot, pembelahan embrio, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, organogenesis, dan akhirnya menjadi fetus. Setiap tahap mempunyai peran masing-masing dan setiap tahap juga membutuhkan waktu yang berbeda, mulai dari hitungan jam sampai hitungan minggu. Mari kita mulai bahas dari titik nol. Tahap pertama ada fertilisasi. Apa sih itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma pria dan sel telur wanita yang kemudian akan membentuk sel tunggal baru yang bernama zigot. Semuanya bermula di ampula tuba Fallopi beberapa jam setelah ovulasi terjadi. Sebuah sel sperma membawa 23 kromosom dan sebuah ovum juga membawa 23 kromosom. Keduanya bersifat haploid, artinya jumlah kromosomnya hanya setengah dari sel tubuh normal. Sperma harus berjuang menembus 2 lapisan pelindung ovum, yaitu corona radiata dan zona pellucida, melalui proses disebut reaksi akrosom. Begitu berhasil menembus, membran sel sperma menyatu dengan membran sel ovum. Lalu terjadilah momen penting itu, yaitu penyatuan pronukleus jantan dan pronukleus betina. Saat itulah 23 ditambah 23 kromosom yang bersatu menjadi 46 kromosom. Kemudian fertilisasi selesai. Satu individu baru secara genetik telah ada. Sekitar 24 jam setelah fertilisasi terbentuklah zigot. Zigot adalah sel diploid tunggal yang berkromosom 46 dan bersifat totipotent, yang artinya sel ini punya kemampuan luar biasa untuk berkembang menjadi seluruh jenis sel dalam tubuh manusia, dari sel kulit sampai sel otak. Proses penyatuan 2 pronukleus ini disebut singami. Zigot masih terbungkus zona pellucida dan mulai bergerak perlahan melalui tuba Fallopi menuju uterus. Tapi perjalanannya belum berhenti di sini. Zigot sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah satu sel ini menjadi banyak sel. Inilah tahap pembelahan embrio, di mana pembelahan mitosis yang terjadi secara berulang-ulang tanpa pertambahan ukuran sel secara keseluruhan. Satu sel menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 sampai 16 sel. Setiap sel hasil pembelahan ini disebut blastomer dan ukurannya semakin mengecil di setiap tahap karena yang membelah adalah selnya, bukan menambah materinya. Proses ini berlangsung dari hari pertama sampai hari keempat pasca fertilisasi. Pada hari keempat itu, kumpulan blastomer membentuk struktur padat yang menyerupai bola kecil. Dan struktur ini diberi nama morula. Morula tidak berhenti di situ, tetapi ia mengalami kavitasi, yaitu pembentukan rongga berisi cairan di bagian dalamnya, dan berubah menjadi blastokista. Blastokista punya 2 bagian utama penting. Yang pertama, ada trofoblast, yaitu lapisan luar yang nantinya akan menjadi plasenta. Yang kedua, ada massa sel dalam atau inner cell mass, yaitu calon embrio yang sebenarnya. Rongga yang berisi cairan di tengahnya disebut blastosol. Pada hari ke-5 sampai ke-6, blastokista akhirnya mencapai uterus dan mulai menanamkan dirinya pada dinding endometrium, yaitu proses ini disebut implantasi dan menuju
gerbang menuju tahap berikutnya. Pada minggu ketiga perkembangan terjadi peristiwa penting yang bernama gastrulasi. Sebelumnya, embrio ini hanya berupa diskus embrionik bilaminar, yaitu dua lapis sel yang disebut epiblast dan hipoblast. Tapi, melalui migrasi sel epiblast menuju sebuah jalur yang disebut primitive streak, diskus ini berubah menjadi diskus tripoblastik, yaitu tiga lapis. Tiga lapis ini membentuk lembaga, yaitu ektoderm di bagian luar, mesoderm di bagian tengah, dan endoderm di bagian dalam. Tiga lapisan inilah yang menjadi fondasi cetakan biru dasar bagi seluruh jaringan dan organ yang akan terbentuk setelahnya. Setelah gastrulasi, sekitar minggu ketiga sampai keempat dimulailah tahap neurulasi, yaitu tahap awal yang membentuk sistem saraf manusia, yaitu mulai terbentuklah notokorda, yaitu struktur memanjang di bawah ektoderm yang memberi sinyal, yaitu menginduksi ektoderm di atasnya. Akibatnya terbentuk lempeng neural. Lempeng ini kemudian melipat ke dalam dan akan membentuk lipatan neural dan akhirnya menyatu di bagian dorsal menjadi sebuah tabung, yaitu tabung neural. Tabung neural inilah yang kelak akan berkembang menjadi otak dan medula spinalis serta sumsum tulang belakang. Sementara itu, sel-sel neural crash bermigrasi ke berbagai arah yang membentuk sebagian dari sistem saraf sepi yang membentuk fondasi sistem saraf manusia yang baru saja diletakkan. Minggu keempat sampai ke-8 adalah periode paling kritis dalam seluruh perjalanan ini yang disebut organogenesis, yaitu saat ketiga lapisan lembaga mulai berdiferensi menjadi organ-organ tubuh. Pertama ada ektoderm yang berdiferensi membentuk kulit, rambut, dan sistem saraf. Kedua mesoderm yang membentuk otak, tulang, jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Ketiga ada lapisan endoderm yang membentuk sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Organogenesis ini disebut periode paling kritis karena disinilah struktur dasar seluruh organ tubuh terbentuk meski belum sempurna. Gangguan apapun pada periode ini bisa berdampak besar pada perkembangan janin selanjutnya. Pada akhir minggu ke-8, sosok kecil ini sudah memiliki kerangka dasar seluruh organ yang dimiliki manusia dewasa. Memasuki minggu ke-9, embrio resmi berganti nama menjadi fetus. Mengapa? Karena seluruh struktur dasar organ tubuhnya telah terbentuk dan bentuknya sudah mulai menyerupai manusia. Tahap ini berlangsung panjang dari minggu ke-9 sampai kelahiran, sekitar minggu ke-38 sampai ke-40. Selama waktu itu, fungsi-fungsi organ terus menyempurnakan diri dan tubuh tumbuh dengan cepat, baik ukuran maupun beratnya. Plasenta dan tali pusat menjadi jalur kehidupan yang mengalirkan oksigen dan nutrisi dari sang ibu kepada fetus sampai tiba waktunya untuk lahir ke dunia. Mari kita lihat kembali seluruh perjalanan ini secara singkat. Dari satu sel menjadi manusia yang lengkap, itulah keajaiban biologi perkembangan. Begitulah kisah 8 tahap perkembangan embrio manusia, yaitu sebuah proses berlangsung dalam diam, tetapi menyimpan kompleksitas yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan video ini.